Anda menyaksikan VVIP Kabupaten Kepulauan Mentawai, surga tersembunyi di barat Sumatera. Dipersembahkan oleh di wilayah Sumatera Barat terdapat gugusan pulau-pulau yang terkenal sebagai destinasi wisata selancar dunia. Surga tersembunyi di Indonesia, begitulah orang-orang menyebutnya. Tidak hanya tentang ombak, kawasan ini juga menawarkan keindahan alam, hingga suguhan budaya yang masih dipegang teguh oleh suku asli yang mendiami kawasan tersebut. Selamat datang di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Mentawai. Selamat datang di Kepulauan Mentawai, sebuah wilayah di Sumatera Barat yang terdiri dari ratusan pulau dengan 4 pulau utama, yaitu Sipora, Siberut, Pagai Selatan dan juga Pagai Utara. Dan saat ini saya sedang berada di Pulau Sipora yang merupakan pusat pemerintahan Kepulauan Mentawai untuk bertemu dengan sosok VVIP kita, Bapak Rinto Wardana. Sebagai Bupati Kepulauan Mentawai, kira-kira potensi apa saja yang akan ia tawarkan untuk memajukan Kepulauan Mentawai pada masa kepemimpinannya? Bersama saya Permatasari Harahap, inilah VVIP Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selamat pagi Pak Rinto. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Sehat? Sehat. Wah, senang sekali. Ini pertama kalinya saya hadir ke Mentawai. Pertama kali? Pertama kali. Nyebrang langsung dari pelabuhan di Padang. 4 jam. 4 jam kesini. Cuacanya juga oke. Hujan-hujan tadi pagi. Tapi tadi pas saya kesini ya sedikit-sedikit lah ya, sedikit-sedikit lah. Dan saya ternyata disambut oleh Bapak dengan baik sekali. Dan boleh kita ngobrol-ngobrol ya Pak? Oh boleh sekali, siap. Ya, ini dia sosok VVIP kita kali ini, yaitu Bapak Rinto Wardana selaku Bupati Kepulauan Mentawai. Oke, kalau kita bicara mengenai Pulau Mentawai gitu ya Pak. Pulau Mentawai ini kan memang sebuah wilayah kepulauan. Ya. Memiliki ratusan pulau gitu ya. Cuma memang ada beberapa pulau utamanya. Betul, ada 4 pulau utama. Ada 4 pulau utama, ada Sipora, Siberut, Pagai Utara, Selatan. Pagai Utara Selatan. Oke, baiklah. Tapi kalau misalnya kita ngobrol langsung program kerja, boleh nggak sih Pak? Apa mau santai dulu? Boleh. Oh boleh, oke. Kayak langsung baru datang langsung ditodong masalah program kerja Bapak. Oke, melihat wilayah Mentawai ini adalah kepulauan, jadi kan banyak banget ya Pak. Ini terkait program kerja Bapak, agar bisa menjangkau ke seluruh pelosok itu seperti apa? Ya pertama-tama kan kita, setelah saya datang pertama kali ke sini, saya melihat bahwa akses utama kita untuk sampai ke pelosok itu adalah semua lewat laut. Iya. Cuman persoalan besarnya adalah ketika badai, gelombang tinggi, kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Dan kita terisolir dan terkurung di sini, di pulau. Sehingga tidak banyak yang bisa kita lakukan, dan itu akan menghentikan semua aktivitas yang ada di Mentawai. Dan semua juga asupan atau suplai makanan dari Padang juga akan terhenti. Maka persoalannya adalah ada di masalah jalan. Sementara kita di Mentawai ini, jalan kita ini belum terbuka semua, baru mungkin hanya 30% dusun desa kita yang terhubung dengan jalan. Nah, ini menjadi persoalan besar, masyarakat tidak bisa melakukan apapun, meningkatkan ekonominya juga susah, karena jalan tidak ada. Biaya dan kosnya mahal, sekali kita naik boat, speedboat itu, longboat itu bisa menghabiskan anggaran 15 sampai 20 juta. Nah, tentu kan ini nggak make sense dengan peningkatan ekonomi warga. Maka saya memutuskan untuk program prioritas saya yang pertama, saya jadikan jalan sebagai program
pembangunan yang pertama, infrastruktur, untuk kita buka untuk menghubungkan dusun dengan dusun, dusun dengan desa, desa dengan kecamatan. Oke, baiklah. Dan yang menarik adalah kalau kita seringkali mendengar kata Mentawai gitu ya, Kepulauan Mentawai itu banyak yang bilang gitu ya, ini merupakan surga tersembunyi di Indonesia. Sebenarnya apa yang latar belakangi surga tersembunyi di Indonesia itu? Ya, sudah sepantasnya dikatakan tersembunyi karena kalau kita lihat dari peta bola dunia pun nggak susah sekali mencari Mentawai ini kan. Gimana ya? Karena dalam bentuk titik saja. Iya. Jadi karena dia bentuk titik, bukanlah pulau besar yang mencolok, sementara yang mendatangi tempat ini adalah warga-warga negara asing dari belahan dunia paling jauh. Ada yang dari Kanada, Amerika, sampai ke Eropa pun, ya kan, seperti itu. Sehingga ini yang mengakibatkan kok mereka bisa tahu ada tempat dari ini. mana ya? Sementara kan kondisi sekarang ini kan adalah di mana sejak zaman Portugis itu mereka sudah menemukan tempat ini. Sudah menemukan tempat ini dan dari situlah mereka melihat kekayaan dan kekuatan daripada Mentawai ini adalah ada di sektor pariwisatanya, yaitu apa? Surfing. Surfing. Jadi dari sejak dulu turis-turis itu sudah datang ke sini main surfing. Oke, karena terkenal dengan ombaknya yang bagus banget Ombaknya. ya. Oh. Ombaknya, Mbak. Jadi ombak di Mentawai itu bagus, indah, menyenangkan. Bagus, indah, menyenangkan. Menyenangkan. Banyak daerah-daerah lain yang punya ombak juga, tetapi tidak semenyenangkan Mentawai. Buktinya adalah Hawaii yang dikatakan pemilik ombak terbaik di dunia sekarang sudah mulai bergeser. Kenapa? Pandangan mata para pesurfing itu sudah mulai melihat Mentawai ini sebagai satu-satunya tempat di mana kita harus datangi untuk surfing. Oke, yang bikin saya penasaran adalah senyaman, sebahagia, dan seindah apa ombak di Mentawai saat ini yang seperti Bapak katakan bahwa banyak wisatawan ini datang luar ke sini. biasa. Saya boleh lihat? Boleh, lihat? kita Karena saya lihat. pertama kali, jadi saya pengen tahu seindah apa sih? Ya. Pokoknya kalau kita lihat permukaan keramik, lantai keramik itu pagi hari kita lihat ombak itu seperti itu, sebersih, selicin itulah ibaratnya. Boleh nggak saya langsung sana atau lihat keindahannya? Oke, Boleh. boleh. Sekarang? Berangkat kita sekarang. Oke, baiklah, asik nih. Kalau kita lihat ini sekeliling kita, wow, pasir putih, lalu juga warna air lautnya biru muda. Ih, Warna Tosca nih kalau dari atas. aduh gimana ya, saya senang banget Pak. Ini pertama kali saya datang ke Mentawai dan saya melihat seperti ini. Ternyata memang seperti yang memang sudah dikatakan banyak orang, Mentawai itu sebagai surganya, surga tersembunyi di Indonesia. Iya. Ya kan? Surga bagi pesurfing. Nah, surga bagi persurfing. Nah, ngomong-ngomong persurfing atau perselancar, sudah jelas yang berselancar itu yang datang ke Mentawai bukan hanya turis dari lokal saja, domestik, tapi ada internasional juga banyak gitu ya. Kalau kita lihat sini mungkin ada beberapa turis mancanegara gitu di sini. Nah, pastinya juga dari pemerintahan Kabupaten Mentawai juga harus ada persiapan untuk pengelolaan yang secara umum gitu ya, baik itu sampah, akomodasi, transportasinya itu seperti apa? Dari sejak saya menjabat, saya sudah menyampaikan kepada seluruh pejabat dan seluruh masyarakat Mentawai bahwa kebersihan lingkungan itu harus dinomorsatukan. Maka ketika saya melantik para camat, ada 9 camat saya lantik tahun lalu, tugas PR mereka pertama itu adalah perang pemberantasan terhadap sampah. Makanya karena saya harus menunjukkan keseriusan soal penanganan sampah. Makanya kemana-mana saya pergi, saya selalu menegur warga yang membuang sampah sembarangan. Lalu kemudian bagaimana tindak lanjut untuk masalah sampah ini, kita sudah beberapa tempat kita sudah beli tanah sebagai calon TPS dan TPA kita. Dan ini di Tua Pejat itu sedang kita upayakan untuk membeli insinerator supaya nanti ada pengolahannya. Lalu kemudian kita giatkan juga kepada seluruh, sebelum Pak Prabowo ini menghimbau mengkampanyekan korve-korve itu, kita sudah mulai. Jadi caranya sekarang kita melibatkan Forkopimcam, Koramil, Polsek, kecamatan, dan juga sekolah dan anak sekolah itu untuk goro setiap hari Jumat pagi. Jadi itu serentak di seluruh Mentawai. Itu salah satu cara kita agar masyarakat kita tumbuhkan
kesadaran kebersihan. Oke, berarti memang sudah ada sosialisasi dan juga edukasi sejak dini. Kalau sejak ini bagi sekolah-sekolah, anak-anak sekolah gitu, dan juga sosialisasi kebersihan bagi yang punya tempat pengelolaan gini ya. Iya, kalau pemilik resort itu mereka patuh mereka. Di hampir semua resort atau villa yang ada di Mentawai ini rata-rata bersihnya seperti ini. Baik, lagi-lagi tentang surf gitu ya. Saking banyaknya para wisatawan datang ke sini gitu ya untuk berselancar. Ada juga di sini surf tax atau pajak selancar. Nah itu apa? Tujuannya seperti apa? Ya, jadi surf tax itu adalah retribusi surfing yang kita kenakan kepada para pesurfing yang datang ke Mentawai. Satu orang. Siapapun. Dari negara manapun, termasuk yang lokal juga. Pokoknya dia harus datang surfing ke sini, mereka dikenakan retribusi surfing sebesar 2 juta per orang. Nah, itu sebenarnya ini lagu lama ya, tetapi di masa saya ini saya mau memaksimalkan hasil surf tax ini atau retribusi surfing ini untuk meningkatkan kualitas layanan kita. Satu adalah kebersihan pantai, kebersihan lingkungan. Makanya di situ juga kita gelontorkan anggaran ini. Lalu kemudian tempat bilas mereka di spot-spot surfing itu juga harus ada, kita siapkan. Lalu kemudian jet ski itu kita mau beli jet ski dalam rangka untuk mengantisipasi kalau terjadi insiden di spot surfing pada saat mereka surfing. Itu enggak, kadang-kadang perut robek ketika tabrakan antar pesurfing gitu kan. Nah, jadi kita bisa melakukan penanganan cepat sehingga tidak timbul korban jiwa. Nah, itu beberapa bagian daripada guna retribusi surfing ini. Dan rencananya tahun ini di bulan Juli ada lomba surfing internasional di sini, diadakan di sini. Persiapannya udah sampai mana? Iya, bulan Juli itu kita akan mengadakan QS 6000 dan kita sudah membayar license ke PSOI dan organisasi surfingnya, dan sekarang sedang dalam proses pemantapan. Kita sudah kerjasama dengan IO yang akan menangani ini. Kenapa kita pakai IO? Supaya ya kita harus cerdik juga. Karena anggaran untuk menyelenggarakan QS ini tidak sedikit, anggarannya bisa sampai 5 miliar. Ya, dan itu melibatkan banyak orang, termasuk kepolisian. Kepolisian pun tidak hanya ke Polres, tetapi harus dari Mabes. Makanya itu kan butuh anggaran yang tidak sedikit. Nah, persiapan kita akan menyiapkan segala infrastrukturnya itu di Katiet, di selatannya Pulau Sipora. Pada bulan Juli nanti kita mungkin ada sekitar 200 pesurfing, mungkin bahkan bisa lebih juga mereka akan datang. Tetapi 5 bulan lagi nih ya? Iya, tetapi sebelum itu kita juga akan mengakomodir para pesurfing lokal. Nah, pesurfing lokal ini akan kita adakan yang namanya Bupati Cup, Piala Bupati untuk surfing pada bulan April untuk mencari talent-talent terbaik. Nah, yang terbaik inilah yang akan kita ikutkan di QS 6000 itu tadi. Supaya nanti dari Mentawai juga ada. Iya, jangan jadi tempat penyelenggaraannya kita aja. Kita tidak penonton. Iya, jangan jadi penontonnya aja, tapi pesertanya juga ada dari kita. Dari Mentawai. Jadi sebelum bulan Juli, bulan April ada dulu nih Bupati Cup. Bupati Cup untuk mencari para surfer lokal. Siapa yang terbaik nanti ikut dilombakan di event internasional. Keren banget. Oke, ntar saya ikut ya Pak. Datang lagi bulan Juli. Kalau tadi kita sudah jalan-jalan ya Pak, mengelilingi Aloita ini dengan pasir putih. Ternyata yang menikmati Aloita tidak hanya saya, tapi ada teman saya di samping, ada Alexi. Hai Alexi. Halo. Hai, I'm Ai. Baik. Wow. Speak bahasa? Not really. Not really. Where you come from? Di Prancis. Prancis. Udah berapa lama tinggal di sini, stay di Mentawai ini? Di Mentawai 2 bulan, tapi banyak tahun di Indonesia total. Why you choose Mentawai as your destination? Not only Mentawai. Okay. Everywhere in Indonesia. So why you stay 2 months in Mentawai? Because bagus ombak di sini. Oh, Bapak juga sempat bilang. Tidak banyak orang di low season. Private. Yeah. More special. Are you surfer? Yeah. Okay. Mentawai has so many kind of wave in here. Different wave for different type of people. What kind that you love the wave? Me, I love the wave here because it's a reef break everywhere, almost everywhere, like in Indonesia. But here it's more special. It's kind of like remote island, so you can surf by yourself sometimes, and it's very good wave, very powerful wave. Okay. I like it. But this is your first time to
Mentawai? No? This is my fourth time. Kalah saya. Saya baru pertama kali, sedangkan Alexis sudah 4 kali. You stay here with your family? Alone? No, alone. Alone? Yeah. Alone, Pak, gimana? 4 times, yeah. Yes. Yeah, but before I went to playground area, I do a charter boat also with my friends to all the Mentawai. So it's different everywhere. All the Mentawais have different waves, so that's pretty good. Do you have any suggestion or maybe hopes, wishes for the Mentawai? Like suggest for people coming here. Yes. I will say that Mentawai it's beautiful for everyone, but for sure, like as a surfer, it's like a paradise on earth. Just like I think it's good, like for people coming here, for surfers, it's better. And even if you are beginner, you can come, but it's good to like respect, I think, everyone in the water and like bring also the local community as surf teacher. If you are beginner, to be in the water with them. And if you are good surfers, just like respect locals and enjoy this place because it's very beautiful. So come and join with us in Mentawai. Yeah. Kecamatan Ciberut Selatan. Nah, ini kita mau naik pompong di belakang nih menuju ke Matotonan. Kira-kira berapa lama? 1,5 jam sampai 2 jam. Satu jam setengah sampai 2 jam. Tadi perjalanan dari sana ke sini sekitar 1,5 jam. 1 jam. Setelah 1 jam perjalanan menggunakan pompong dari Ugai, sekarang kita sudah sampai ke Di desa Matotonan. Ini merupakan desa yang paling ujung yang berada di Ciberut Selatan. Oke, kita disambut Anai Leita. Anai Leita. Kita sekarang sudah berada di apa ya, kita bilang aula pendopo di Balai Serbaguna. Balai Serbaguna di desa Matotonan. Ini merupakan yang tadi kita sudah katakan di awal bahwa ini desa paling ujung di Ciberut Selatan. Menarik di sini tadi memang kita sudah melakukan perjalanan cukup jauh ya, dan cuaca juga sedikit mendung. Gerimis, tapi akhirnya kita sampai juga di sini disambut meriah sekali. Terima kasih Bapak. Ini samping saya juga ada Bapak Ali Imran selaku kepala desa dari Desa Matotonan. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke. Dengan kedatangan tim kita sehat. Masyarakat sehat semua. Wah, senang semuanya kita ada di sini Pak. Boleh dong Pak diceritakan ke pemirsa VVIP Kompas TV. Pengen tahu juga Pak. Mungkin Pak Rinto dulu deh kasih tahu. Ini kan Desa Matotonan, merupakan desa budaya. Potensi apa saja yang bisa dikembangkan di Desa Matotonan ini? Ya, mungkin selama ini orang tidak melihat potensi besar yang ada di Matotonan ini. Sampai saya datang kemarin 2024 pertama kali waktu kampanye, dan saya kaget melihat bahwa ini potensi besar yang tidak dikelola dengan baik. Saya katakan bahwa ketika orang datang ke sini dengan akses yang seperti ini tidak memungkinkan untuk memajukan daerah ini. Maka saya katakan kalau waktu itu masih pilkada, persiapan pilkada, kalau saya terpilih saya akan membangun jalan ini dari Butui sampai ke Matotonan. Maka sekarang pembangunan jalan sedang persiapan. Target kita jalan ini bisa selesai sampai bulan April. Akhir April sudah selesai jalan ini, dan kalau bisa sudah ditimbun sehingga masyarakat juga bisa mempermudah mobilitas mereka. Lalu kemudian yang saya lihat di sini yang paling
potensi adalah bagaimana kita mengembangkan satu kawasan budaya. Makanya di dalam kampanye saya katakan bahwa mulai dari Mailepet sampai Matotonan itu kita jadikan sebagai jalur budaya. Jalur budaya ini adalah semua kegiatan budaya kita yang di Mentawai, karena di Cikakap, di Sipora sudah tidak ada. Jadi satu-satunya hanya ada di Pulau Siberut. Dan salah satu sentranya adalah di jalur ini. Makanya saya katakan jalur budaya itu mulai dari Mailepet sampai ke Matotonan. Saya katakan dengan kita membuka jalan, maka mempermudah semua kegiatan parade-parade festival budaya itu. Nah, lalu kemudian saya melihat juga dari informasi yang saya himpun di sini, bahwa sikere kita ini semakin lama semakin menyusut, semakin berkurang. Padahal sebelumnya jumlahnya sampai puluhan, sekarang sudah tinggal 25, sekarang 25 orang. Iya. Maka saya katakan kepada Pak Kepala Desa, mulai tahun 2026 kita adakan prosesi. Bagian dari festival budaya itu salah satu acaranya adalah pengangkatan sikere. Tapi boleh nggak dijelasin gitu ya, mungkin Pak Ali boleh menjelaskan. Tadi kan Bapak menyebutkan sikere, dan sikere. Mungkin masih banyak juga pemirsa yang nggak tahu sikere itu apa. Ya, jadi kalau di Mentawai itu, sikere itu sebenarnya orang. Tapi mereka itu sudah dinobatkan menjadi sikere. Jadi sikere ini, kalau menurut bahasa sehari-hari itu kan bidan. Bagian daripada bidan. Tabib itu ya separuh lah. Kalau kita bilang tabib atau dukun, itu memang tidak cocok dia, kurang tepat. Jadi bidan, salah satu masyarakat kita kalau ada yang sakit, yang terutama dipanggil itu adalah sikere. Tapi yang bisa membedakan itu adalah di saat mereka melakukan ritual. Lalu penampilan mereka. Kalau sikere kita ini rata-rata memang tidak pakai baju di saat melakukan ritual. Seperti yang tadi tarian. Seperti yang tadi ini. Baik. Maka identiknya itu sikere kita ini memang harus punya tato. Tato itu salah satu kekayaan kita. Membuktikan tato ini menandakan bahwa sikere ini adalah sikere Matotonan. Mungkin bisa juga menandakan kalau terlihat dari tato, sikere ini sikere Sagulube. Itu juga kan berbeda-beda. Jadi tato itu sebagai identitas. Sikere itu dari pulau mana mana gitu. Kalau terkait dengan inovasi kreatif saat ini gitu ya Pak Rinto, apa saja yang dilakukan sama Pemkab Kepulauan Mentawai untuk mengembangkan desa Matotonan ini sebagai yang berbasis dengan desa budaya? Iya. Jadi kan ini dengan kita membuka akses jalur ini kan potensi itu yang kita gali dan kita maksimalkan. Makanya kan dari Dinas Koperindak itu saya sudah perintahkan mereka untuk menginkubasi UMKM yang ada. UMKM ini kan misalnya rata-rata ada yang bikin ini gelang-gelang, lalu kemudian ini aksesoris ini. Nah ini kan untuk mendukung budaya, kan mendukung budaya. Jadi menyiapkan mereka yang menyiapkan bahan-bahan ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan parade budaya itu, festival budaya. Jadi kita tidak perlu beli kemana-mana, di sini saja. Di sini warga masyarakat di sini saja menyediakan ini, kita beli di sini. Kalau kita misalnya bulan Agustus ikut festival budaya ke sini, sudah kita beli luatnya di sini, inunya, kalungnya di sini, atau misalnya kayak lecunya di sini, sudah kita beli di sini. Makanya itu yang saya minta kepada Dinas Koperindak dan juga Dinas Pendidikan untuk memperhatikan betul, yang contohnya Dinas Pendidikan, saya minta kepada mereka untuk mencatat semua detail daripada prosesi budaya, ritual yang dilakukan di sini. Lalu kemudian kita promosikan. Desa Matotonan, sekarang kita sudah sampai di Desa Munte. Kalau tadi di sana adalah desa budaya, kali ini desa wisata. Dan kita membutuhkan waktu sampai di sini karena cuaca kurang bersahabat. Tadi hujan juga. Berapa jam ya? 3 jam. 3 jam dari Matotonan sampai Desa Munte, balik lagi di Pulau Siberut, masih di Siberut Selatan. Membutuhkan waktu 3 jam. Tadi naik pompong, lalu kita juga naik mobil double cabin, hujan. Beginilah kita. Yuk, kita masuk dalam sekarang. Ya.
Mbak? Saya Ai dari Yosef Kompas Sagari, TV. komunitas. Apa kabar, Bang Yosef? Pak Bupati, selamat sore Nela Wita, Pak Bupati. Ana Sita, sehat. Madon. Madon. Selamat datang di Sanggar komunitas kami. Oke, boleh nggak saya Boleh. nanya di sini? Masuk Mari, sini, boleh ya? Ini ada musik Tudukat yang dulu namanya Pusat Informasi, masih natural. Jadi tidak ada telepon memberikan kabar baik dan kabar Semua informasi Pakai itu ini? iya lewat Tudukat. Tudukat. Apa namanya? Tedukat. Tudukat. Tudukat. Ini. Iya. Double D. Oh, tung. Iya. Oh. Iya, jadi kalau ini makanya ini pusat informasi, nanti juga akan diperjelas Pak Bupati. Apapun keadaannya, ini harus dijaga. Mestinya ini tidak boleh di bawah, harus di atas. Karena apa? Ketika ada salah satu ketuk, semua orang akan terdiam, menunggu kabar berikutnya. Karena ini kalau dia hitungan 1, 2, 3, berarti ada kabar duka. Oh, jadi ada perbedaan. Oh, Tapi baik. kabar gembira dia cepat, dung, iramanya cepat. Berarti ada orang, berarti ada dapat buruan, ada pesta adat. Ini kan saya juga dari Matotonan gitu Iya. ya. Oh, Matotonan Dan memang ya. perjalanannya Sudah cukup capek tuh, jauh gitu, jauh jauh ya. dan balik lagi ke sini Berjam-jam. cuaca juga Ya, lagi betul, kurang betul. bersahabat Ya, gitu ya. ya. Tadi Bapak juga mengatakan bedanya di Desa Matotonan dengan Munte ini mungkin di sana budaya ini lebih ke wisata, di mana para wisatawan datang ke sini untuk rekreasi gitu ya, untuk melihat-lihat, mempelajari budaya seperti apa. Dengan adanya Desa Munte ini kan banyak turis nih yang datang Ya, ke sini ya, gitu ya. ah. Antusiasmenya seperti apa dengan adanya edukasi masalah budaya Ya. dan seni? Pada dasarnya masyarakat pro kontra sebenarnya. Tapi setelah bergulir beberapa bulan, beberapa tahun, mereka sudah mulai terlibat. Mulai dari sapa, mulai dari kunjungan, sampai mereka juga menginap di tempat ini. Sebelum mereka mengunjungi rest area trekking ke Matotonan. Di sini kan ada 2 rest areanya, Matotonan dengan Rorogot yang arah Selapa. Jadi kalau Matotonan mungkin mereka naik pompong, dulunya naik pompong, sama juga yang trekking Rorogot naik pompong juga. Tapi berkembangnya zaman, sekarang Matotonan lewat mobil, tapi yang trekking ke Rorogot tetap naik pompong. Pompong-pompongnya Yang dari sini, tadi ya. mungkin sudah jalan dari Matotonan ya naik Iya. pompong itu. Wah, Ekstrim- seru ya, ekstrimnya di sana. Ekstrimnya di sana. Nah, masyarakat dari beberapa tamu yang datang dulunya hanya hitungan 10, sekarang luar biasa. Antusiasme luar biasa. Lebih banyak mana, domestik atau luar negeri? Ya, Internasional? hampir sama sebenarnya kalau di sini. Karena kenapa hampir sama? Mereka mengejar waktu. Domestiknya, nasional mengejar waktu. Kalau trekking mereka punya waktu 3 hari, 2 malam 3 hari. Tapi yang nasionalnya, yang kita wisatawan Indonesianya atau apa, itu karena kejar waktu. Datang kapal, nanti berangkat lagi. Jadi bergulirnya di sini. Oke, berarti yang ditawarkan di Desa Munte ini banyak sekali pelajaran budaya gitu ya yang ada di Mentawai. Baik itu ini salah satunya tadi apa namanya? Tudukat. Iya. Tudukat itu adalah sebagai kentungan lah kalau kita bilangnya, iya. kentungan untuk memberikan Pusat informasi. informasi. Pusat informasi karena dulu nggak pernah ada handphone dan lain-lain. Ya dari suara-suara yang Iya. berbeda inilah jadi kita tahu itu Tahu, berita iya, apa, betul. kabar apa. Lalu di sini Iya. ada Sanggar Tari juga. Sanggar Tari. Sanggar Tari itu Jadi anak-anak dari tingkat SD, tingkat TK, tingkat SD, pemudanya sampai skerenya. Sikerenya juga. Iya, skerenya terlibat. Nah, makanya ikon kita di Sanggar adalah skere. Sikere.
Rasanya tuh ada yang kurang kalau kita datang atau jalan-jalan ke satu daerah yang baru itu nggak mampir ke pusat oleh-oleh. Dan sekarang kita sudah berada di pusat oleh-oleh di Kepulauan Mentawai. Ini namanya apa ya? Pusat oleh-oleh khas Mentawai. Oh, pusat oleh-oleh khas Mentawai. Jadi di belakang saya ini ada berbagai macam produk khas Mentawai. Nah, ini kan merupakan salah satu pendapatan daerah juga ya. Kalau kita berbicara pertumbuhan atau pendapatan ekonomi, Kepulauan Mentawai sudah pasti ini dari pariwisata. Para peselancar itu datang ke sini. Ya, tapi kan selain itu juga harus ada penguatan ekonomi dari desa dengan penguatan UMKM. Nah, ini bagaimana untuk mengembangkan UMKM di sini? Ya, ini kan beberapa UMKM kita ini kan tersebar di 4 pulau. Dan memang kalau mereka memproduksi sendiri hasilnya itu tidak maksimal. Karena mereka memiliki keterbatasan untuk akses pasar. Yeah. Maka Koperindak dalam hal ini menjadi inkubator. Jadi semua produk UMKM itu disentralkan di sini. Nanti di sinilah tempat kita memasarkannya. Jadi nanti ke depan ini akan kita kembangkan lagi kapasitasnya dalam kapasitas besar. Jadi Koperindak ini menjadi off-taker. Jadi nanti UMKM memproduksi, silakan memproduksi sebanyak-banyaknya, tapi tugas Koperindak itu mencari pasarnya, menjadi off-taker, mengumpulkan semua produk itu lalu kemudian dipasarkan. Lalu hasilnya nanti dikembalikan kepada UMKM. Memang kalau kita bicara UMKM itu kan merupakan salah satu pendapatan penguatan ekonomi daerah ya. Jadi itu juga kalau UMKM-nya bagus, pelatihannya dan pembinaan juga bagus, sudah dipastikan bisa membuat Kepulauan Mentawai itu lebih sejahtera dengan mandiri gitu. Ada program-program juga nggak sih Pak untuk itu? Iya, ini kan contohnya ini. Ini sebenarnya kan yang saya sampaikan kemarin di Kompas TV bahwa ada satu dusun. Ini ikan? Ya, mereka penghasil ikan asin terbaik. Ini barangnya. Cuman ini ikannya agak kecil. Nah, biasanya ikannya besar-besar. Mereka produksi. Ini cara mereka mengolahnya ini tidak sembarang ditaruh di luar begitu aja. Enggak cuma dikeringin. Dikeringin begitu aja. Enggak. Mereka buat tempatnya, tempat pengeringan khusus. Itu lalat tidak bisa masuk. Lalat tidak bisa masuk. Ikan apa ini? Ikan asin. Ikan asin bose. Ikan bose. Ini bose ini nama dusun. Jadi ikan asinnya dari bose. Jadi produksinya ini. Tapi kan untuk membuat satu yang berbeda dengan wilayah lain gitu kan ada pembinaan ya. Ada pembinaan dari Kepulauan Mentawai sendiri itu sendiri. Lalu dengan adanya Digital Entrepreneurship Academy, ada perubahan nggak dengan perkembangan UMKM sendiri? Nah, ini yang ini kan terkait dengan birokrasi digital. Nah, ini yang sedang kita pacu. Makanya ada program yang ketiga itu soal di internet, karena internet ini harus mencapai sampai ke dusun-dusun. Jadi para pemilik ini, produksi ikan asin ini dan juga produk-produk lainnya itu mereka bisa langsung memasarkan lewat internet. Karena daerah mereka sudah terjangkau internet dengan baik. Lalu kemudian pembinaan dari Koperindak itu adalah tugas utama mereka untuk membina UMKM, termasuk bagaimana cara memasarkan. Nah, makanya kan kita juga kerjasama dengan M-Corp-nya Pak Hermawan Kertajaya supaya nanti ini dikurasi juga gitu loh. Melalui mereka nanti mereka bisa menjadi perpanjangan tangan kita lah untuk menyampaikan kepada khalayak publik di sana, end usernya, bahwa di Mentawai itu ada loh produk-produk seperti ini yang bisa kita kembangkan, bisa ditampung. Ya, dimasukkan ke marketplace juga artinya. Ya, untuk BPOM dan lain-lainnya juga bisa sudah diurus. Iya, mereka ini kan rata-rata sudah ada yang BPOM ini. Ada PIRT, sudah ada ya produksinya. Dengan PIRT, halalnya juga, sertifikat halalnya juga sudah ada. Marketplace bisa. Makanya nanti Koperindak nanti akan melakukan mekanisme inkubasinya dan juga pemasaran. Tapi kalau mau lebih berasa lagi ya harus ke Mentawai. Iya dong. Datang ke Mentawai. Jadi orang-orang tidak hanya melihat dan mendengar dari media saja, tetapi langsung datang ke Mentawai itu sensasinya berbeda. Yes, sensasinya beda, cuacanya juga sejuk, enak, ombaknya juga bagus, makanannya enak-enak. Tapi sekarang ini tantangan terbesar ketika ingin mengembangkan satu UMKM di satu daerah. Kita tahu Mentawai itu kan pulaunya banyak banget, Pak. Banyak dan masing-masing punya ciri khas tersendiri. Tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya itu masalah kapasitas produksi ya. Kadang-kadang karena mungkin keterbatasan modal, maka kapasitas produksinya nggak bisa mampu mereka untuk menyuplai lebih banyak daripada yang biasanya.
Nah, tetapi itu juga tergantung kepada pasar. Kalau pasarnya misalnya bersedia membeli dalam jumlah besar, mereka juga bisa dipacu juga untuk memperbesar kapasitas produksi. Makanya saya katakan kepada Pak Kadis supaya nanti, karena ini sudah ada produknya, seperti ini kan kayak gini, contoh talas. Jadi maksudnya ini kan ternyata kita bisa memproduksi sampai hilirisasinya seperti ini, sudah siap pakai kan begitu. Makanya saya katakan karena ini sudah ada, maka pertama yang harus kita siapkan adalah supaya nanti legalisasinya ini sudah beres. PIRT, BPOM, halal, semua sudah lengkap. Jadi karena sudah ada ini, maka saya katakan ke Pak Kadis supaya para pemilik usaha ini, UMKM ini yang kita dampingi mereka. Mereka lah yang akan kita berikan modal supaya mereka bisa memperbanyak, meningkatkan kapasitas produksinya. Nanti setelah sudah produksi, kita memasarkan. Tetapi sebelum kita pasarkan, kita harus sekarang dulu untuk mencari pasarnya gitu loh. Supaya nanti kami bisa loh memproduksi tepung keladi. Kalau kamu siap, kami produksi lebih banyak lagi. Nah, dari kita lah bantuan itu. Tapi kalau kita bicara UMKM, kita sambil jalan-jalan ya, kita sambil lihat-lihat. Karena saya tertarik dengan sebelah sana ada yang warna merah dan lain-lain. Kalau kita bicara UMKM itu kan tidak hanya soal kuliner, ya kan? Ada juga fashionnya juga ada. Kalau batik di sini ada juga nggak sih Pak? Ada, kita batik Mentawai. Batik ini bahan batik ini. Oh baik. Ada permintaan juga nggak Pak? Permintaan batik kita tinggi. Karena begini, salah satu cara kita supaya serapan produksi batik itu tinggi adalah dengan menerapkan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap hari Kamis itu seluruh ASN, seluruh pegawai menggunakan batik Mentawai. Termasuk sekolah-sekolah juga. Kita terapkan kebijakan itu supaya pengrajin batik kita itu bisa memasarkan hasil kerajinannya. Siapa pemakainya? Yaitu masyarakat ini. Jadi setiap misalnya ada kegiatan, masyarakat diwajibkan pakai batik Mentawai. Kayak gitu. Makanya cara kita untuk memasarkan ini dengan membuat kebijakan seperti itu. Kadis, kira-kira apa yang harus ditingkatkan lagi di Pemkab Kepulauan Mentawai untuk meningkatkan pendapatan ekonomi terkait UMKM? Pertama, tentu kita lakukan pembinaannya, pembinaan, pendampingan, pelatihan. Tahun ini mungkin kita sekitar bulan Maret, Pak Bupati, kita akan adakan pelatihan untuk anyaman untuk tas-tas kayak seperti ini. Kita ada lagi di situ. Iya, ada di situ supaya nanti lebih halus lagi. Lebih rapi lagi. Support untuk para pelaku UMKM di Kepulauan Mentawai, Pak. Kasih seperti apa? Iya, jadi untuk para pelaku UMKM di seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap berkarya, ciptakan karya yang berkualitas bagus, yang dikerjakan dengan rapi, indah gitu ya. Dan juga untuk makanan, silakan terutama higienisnya harus dipertahankan supaya nanti, karena itu adalah nilai jual kita. Ya baiklah, sekarang saatnya saya mau muter-muter dulu, mau lihat-lihat bagaimana keindahan karya dari pelaku UMKM di sini. Dan setelah itu kita mau kemana lagi Pak? Jalan-jalan pasti ya? Jalan-jalan kita. Kita belum puas di Mentawai ya, tetap di VVIP Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas produk-produk apa saja yang dihasilkan di Mentawai gitu ya, terkait UMKM dan lain-lain. Nah kali ini saya tuh pengen tahu nih, selain
selancar gitu ya, pariwisata selancar yang sudah kita bahas di awal, potensi bahari apa saja sih yang bisa dikembangkan di Kepulauan Mentawai ini? Ya, kalau di Mentawai ini selain selancar memang kita punya hutan mangrove yang sangat luas, sangat lebat dan masih hijau. Dan ini sebenarnya yang dicari para turis itu selain mereka surfing, mereka juga bermain-main di hutan-hutan bakau semacam ini. Di hutan bakau ini kan ada kayak semacam sungai-sungainya itu. Dan mereka bawa boat kecil, mereka menyusur ke dalam. Bisa ke dalam situ? Bisa, menyusur ke dalam melihat hutan-hutan bakau itu. Jadi hanya memang aksesnya ini yang mengakibatkan potensi ini tidak terekspos dengan baik. Tapi ada potensi lain nggak selain mangrove ini, misalnya sungai atau air terjun dan lain-lain gitu? Di sini juga ada? Di sini air terjun tidak ada, tapi sungai. Di sini sungai banyak. Nah, yang mancing mania itu mereka memancing itu di sungai. Mereka tidak hanya berburu ikan di laut, tetapi di sungai karena ada beberapa jenis ikan endemiknya Mentawai itu dipancing, mereka foto lalu kemudian dilepas lagi. Makanya mereka melarang masyarakat untuk mengkonsumsi ikan-ikan itu. Makanya di sepanjang di seluruh sungai di Mentawai ini, di Pakai Utara Selatan ini khususnya, itu ada ikan-ikan unik itu. Makanya kan kemarin di penginapan kan ada turis Jepang, mereka itu memancing, mereka punya kelompoknya. Nah, mereka juga berangkat hari ini kemungkinan besar di Bungarayo. Oh, Bungarayo itu di mana? Di Pakai Selatan. Okay. Di situ banyak sekali ikan endemik yang bahkan katanya itu ada ikan purba. Ikan jenis purba di sana yang selalu mereka buru untuk mereka pancing lalu kemudian difoto. Lalu kemudian dilepas kembali. Bungarayo itu indah banget ya? Indah sekali. Itu kalau menurut saya Grand Canyonnya Mentawai lah. Saya belum menemukan sungai di seluruh Mentawai yang menyerupai seperti itu. Kayaknya kalau ngomongin potensi wisata bahari di Kepulauan Mentawai itu nggak ada habisnya. Sekarang kita mau turun dari kapal dulu, mau lihat-lihat menyusur Pulau Silabu ini. Ya. Kalau tadi kita di atas longboat, sekarang kita ada di atas speedboat. Jadi ini tempat favorit atau spot terbaik untuk melakukan surfing gitu ya di Makaronis ini. Yeah. Dan ini juga tempat untuk event ini ya, untuk event surfing internasional nanti ya? Iya, 2028 kita mau mengadakan WSL di sini di Makaronis. Jadi selama 2 tahun ke depan kita akan membangun fasilitas supaya nanti para pesurfing bisa lebih nyaman untuk berkumpul di tempat ini. Nah, tapi saya juga mau nanya nih mengenai fasilitas atau dukungan fasilitas terkait untuk mengembangkan potensi wisata bahari di Kepulauan Mentawai itu seperti apa? Selain di luar event internasional itu itu bagaimana? Yang pertama kan kita bangun jalan. Nah, event ini kan di Tanjung, tempatnya di Tanjung. Lalu kemudian di dekat Tanjung itu supaya nanti masyarakat atau penonton itu bisa menonton juga, maka kita dibuatkan lapangan luas, lalu kita pasang juga videotron di dekat situ. Sembari juga mereka langsung bisa menonton para pesurfing itu bermain. Tapi kalau fasilitas lain terkait wisata bahari di tempat lain, misalnya Bungarayo atau mangrove gitu. Itu tadi yang kita mau buat di sini itu adalah yang jembatan-jembatan kecil itu yang melingkar di sekitar di mangrove itu, di hutan mangrove itu sangat diminati oleh masyarakat dan di seluruh itu sudah ada tetapi pendek, tidak terlalu panjang. Nah, karena ini ada daerah wisata, maka kita buat lebih panjang supaya nanti mereka bisa semakin banyak orang bisa dimuat di situ untuk datang. Tapi sekarang saya penasaran sama bakau, boleh nggak? Boleh, kita jalan. Bisa naik ini. Kita mau lihat bakau. Oke, baik. Kita mutar, kita ke bakau. Wah, ini keren banget diajak jalan-jalan sama Pak Bupati di hutan bakau, tepatnya ada di Desa Silabu, Pulau Pagai Utara, gitu ya. Dan ini masih virgin banget ya, tidak tersentuh. Iya, nggak dirusak. Memang kita larang untuk merusak di sini. Sampah juga tidak boleh dibuang di sini. Jadi ini bersih banget. Jadi kalau misalnya bisa dilihat antara air dengan ini dasarnya itu jernih banget, ikannya kelihatan semuanya warnanya bening, birunya juga biru Tosca.
Tosca gitu ya, berbeda dengan kalau kita lihat bakau-bakau lain kan mungkin agak coklat. Coklat hitam. Coklat Kalau yang hitam. lain, kalau di Mentawai itu hampir rata-rata. Kalau di Siberut coklat dia. Tapi kalau dipakai utara selatan seperti ini. Seperti ini, keren banget. Tapi sekarang gini, kalau kita bicara mengenai mengembangkan wisata bahari gitu ya di Kepulauan Mentawai, itu pasti kan banyak banget. Itu melibatkan masyarakat lokal nggak sih Pak? Iya, ini kan pengelolaan di sini kan kawasan ini kan dikelola oleh desa sebenarnya. Jadi ada BUMDes. Jadi BUMDes itu yang mengelola ini. Ketika misalnya ada turis-turis yang mau masuk ke sini, itu mereka memungut retribusinya. Jadi ada pemasukan juga. Lalu kemudian memang saya lagi memobilisasi supaya para turis-turis itu harus tinggal di penginapan, di resort atau villa yang ada di darat. Karena ketika mereka menginap di situ, itu akan berdampak kepada masyarakat. Masyarakat bisa bekerja di situ, lalu kemudian masyarakat bisa menyuplai bahan makanan, alat transportasi ketika mereka keliling-keliling jalan-jalan. Kayak kita gini gitu ya. Iya, jadi masyarakat juga mendapatkan manfaat dari hadirnya para turis. Iya. Seperti itu. Kita bicara rencana jangka panjang untuk mengembangkan segala potensi, baik itu wisata dan lain-lain yang ada di Mentawai seperti apa? Ya, jadi kan Mentawai ini kan secara grand design-nya itu, pertama, akses itu memang pertama dan utama yang harus kita bereskan. Di seluruh Mentawai, mulai dari Siberut, Sipora, Pakai Utara Selatan. Siberut, bakaunya banyak, bahkan mungkin terluas di Mentawai. Dan itu adalah potensi besar. Lalu kemudian di Sipora dan juga Pakai Utara Selatan. Nah, ketika jalan ini sudah ada, aliran listrik itu kita sambungkan sampai ke tempat-tempat seperti ini. Nah, lalu kemudian sinyal internet di tempat-tempat seperti ini harus lebih bagus. Karena apa? Ketika namanya orang mengekspresikan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, keindahan-keindahan seperti ini, biasanya orang langsung main medsos, diposting gitu kan, atau mereka bahkan juga live di medsosnya masing-masing. Tapi ini nggak bisa kita lakukan. Nggak bisa langsung di sini. Nggak bisa langsung kita lakukan. Paling kita ngerekam dulu, baru nanti kita ekspor. Nah, lalu kemudian infrastruktur misalnya hotel itu perlu juga. Karena apa? Tidak semua orang punya kemampuan membayar atau menginap di resort atau villa, atau paling tidak ada alternatif, ada hotel. Lalu kemudian kulinernya juga perlu dikembangkan. Nah, ini yang sedang kita coba buat supaya ketika mereka selesai surfing, mereka bisa berburu kuliner atau mendatangi tempat-tempat desa-desa yang unik di sini. Di sekitarnya. Dan sekitarnya. Kalau tadi kita sudah bertanya sama Bapak kira-kira rencana jangka panjangnya seperti apa untuk mengembangkan Kepulauan Mentawai. Kalau sekarang harapannya seperti apa agar bisa menjadikan Kepulauan Mentawai ini destinasi wisata kelas dunia. Ya, harapan kita memang demikian. Bagaimana menjadikan Mentawai menjadi tempat destinasi wisata kelas dunia, dengan terlebih dahulu kita memaksimalkan potensi surfing kita dengan kita menjadikan Mentawai sebagai ibu kota surfing dunia. Jadi dengan banyaknya turis yang datang untuk surfing di sini, maka mereka bisa menikmati juga potensi-potensi lain seperti air terjun, sungai, lalu kemudian mangrove, wisata air yang lain. Mereka bisa eksplor di sini. Begitu juga dengan wisata budaya yang ada di Siberut Selatan, dan mereka bisa sampai ke Matotonan melihat prosesi di sana. Nah, inilah harapan besar kita ke depan yang akan kita lakukan selama 4 tahun ke depan supaya Mentawai semakin dikenal oleh mancanegara, dan memang kita berharap Mentawai ini menjadi destinasi wisata premium di mana semua tertib. Perang utama kita adalah sampah, karena turis tidak suka sampah. Jadi inilah yang kita mau pertahankan. Karena sekarang semua destinasi wisata itu bermasalah dengan sampah. Maka sejak awal kami menjabat, kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat supaya menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari dusun sampai ke kabupaten. Semua setiap hari Jumat melakukan korve.
apa gotong royong supaya bersih-bersih, supaya Mentawai bebas dari sampah, sehingga semua turis datang ke sini melihat perbedaan Mentawai dengan destinasi-destinasi lain di seluruh Indonesia. Ya, tidak terasa Bapak, kita sudah berada di akhir perbincangan dengan Bapak Bupati Kepulauan Mentawai, Bapak Arinto Wardana. Terima kasih, semoga apapun segala sesuatunya yang Bapak harapkan, rencana jangka panjangnya juga bisa tercapai dan bisa menjadikan Kepulauan Mentawai ini menjadi destinasi wisata kelas dunia. Dan terima kasih kepada Kompas yang sudah meliput perjalanan kita mulai dari Siberut, Sipora sampai di Pagai Utara Selatan. Sukses selalu buat Bapak. Kompas. Surak Sabeu. Surak Sabeu. Terima kasih. Mas Surak Bagata, Maron Sita. Maron Sita. Oke, baiklah. Terima kasih pemirsa. Saya Permatasari Haraha pamit undur diri. Terima kasih Pak Rinto Wardana. Sampai jumpa lagi di Mentawai. Lain kesempatan. Dan saksikan terus VVIP selanjutnya. Mas Surak Bagata, Maron Sita. Terima kasih Anda telah menyaksikan VVIP Kabupaten Kepulauan Mentawai, surga tersembunyi di Barat Sumatera, dipersembahkan oleh